Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatul Ma'wa, calon guru penggerak angkatan 10 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan merefleksikan, menyimpulkan dan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Pengajaran adalah suatu proses untuk mentransfer ilmu. Pengajaran juga bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah menuntun anak dengan sepenuh hati dengan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam untuk mencapai kebahagiaan, baik sebagai manusia secara individu ataupun di masyarakat. Kodrat zaman maksudnya adalah sesuai dengan perkembangan zaman di masa kini, dan kodrat alam maksudnya adalah sesuai dengan sosial budaya yang ada di daerahnya dan sesuai dengan tempat tinggalnya. Intinya adalah guru harus bisa merancang suatu pembelajaran yang sesuai dengan masa kini dan harus disesuaikan dengan kepribadian siswa tersebut tergantung di daerah mana dia tinggal. Pendidikan juga harus memberikan ruang kepada siswa atau anak untuk selalu bertumbuh sesuai dengan karakter dan bakat minat mereka. Seperti yang kita ketahui, setiap anak adalah unik, setiap anak adalah memiliki karakter dan bakat minat yang berbeda pula. Sehingga dengan demikian, pendidikan dalam hal ini guru harus bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, yang sesuai dengan bakat minat mereka, sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan akan tercapai dengan baik. Lalu ketika saya diberikan pertanyaan terkait dengan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11 ini. Oke, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah yang pertama, saya selalu percaya bahwa kita cukup menjelaskan murid materi saja di papan tulis. Yang kedua, saya memandang anak itu sama semua, sehingga perlakuan yang saya berikan kepada mereka sama rata semua. Yang ketiga, saya lebih mementingkan nilai pengetahuan atau kognitifnya dibandingkan dengan psikomotorik ataupun afektifnya. Bakat dan minat mereka adalah urusan mereka untuk menggalinya nanti di pendidikan selanjutnya. Yang penting saya mengajarkan menulis, membaca, dan berhitung, itu sudah cukup. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, ada kekeliruan terhadap pandangan-pandangan yang saya utarakan tersebut. Yang seharusnya adalah pendidikan dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, psikomotorik, afektif, sosial, dan budaya, dan juga spiritual mereka. Itu semua harus menjadi tolak ukur kita semua untuk memberikan nilai yang seobjektif mungkin. Karena untuk menuntun siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesungguhnya harus dinilai dari segala sisi, kognitif, afektif, psikomotorik, sampai dengan sosial budayanya, itu harus dinilai secara menyeluruh. Sehingga sebagai pendidik dan guru yang baik, sudah sepantasnya kita harus merancang pembelajaran untuk mengcover dari segala sisi tersebut dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari setiap peserta didik. Yang dapat saya pahami juga adalah sebagai guru dan pendidik, kita harus bisa memberikan ruang untuk siswa bebas berpendapat dan berkreasi semaksimal mungkin, karena hal itu akan memunculkan ide-ide baru dan mengasah keterampilan mereka. Maka dari itu, peran guru dan pendidik di sini adalah sebagai fasilitator untuk memfasilitasi segala karakteristik yang ada pada anak didik. Sehingga sangat perlu untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa serta minat dan bakat mereka, sehingga tujuan dari pendidikan Indonesia akan tercapai dengan baik. Lalu hal yang tepat yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk anak yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat mereka. Dan dalam rancangan pembelajaran tersebut harus memperhatikan pembelajaran abad 21 di mana harus bisa memerdekakan anak dengan menerapkan pembelajaran yang komunikatif, berpikir kritis, kreatif, dan menyenangkan. Sebagai pendidik, yang harus saya lakukan adalah tetap menuntun dan memberi arahan kepada peserta didik sesuai dengan kodrat mereka, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia yang mandiri dan juga sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.